Kembali lagi di program Serasa, serunya bercerita bersama. Karena ada rasa, ada cerita. Baik kawan-kawan, spesial sekali pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang santai begitu ya. Dan saya tentu tidak akan sendiri karena saya ditemani juga dengan salah satu remaja hebat yang dimiliki oleh Jawa Timur yang nanti selama kurang lebih 30 menit ke depan narasumber saya ini akan bercerita banyak hal baik tentang dirinya, tentang aktivitas sehari-hari dan juga tentu akan memberikan kisah-kisah inspiratif untuk kawan-kawan semuanya. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Siang hari ini saya bersama dengan Kak Suma. Ya, saya panggil Kak Suma ya. Betul. Apa kabar Kak Suma? Alhamdulillah baik kabarnya. Sehat ya? Sehat. Saya serasa berbicara dengan opa-opa ini. Opa-opa Korea. Mukanya 11-12 dengan saya sebetulnya. Jadi kalau di layar teman-teman ini terlihat gelap itu efek kamera saja ya. Jadi sebetulnya saya juga putihnya sama seperti Kak Suma ini. Baik Kak Suma, kesibukannya apa hari dalam dekat ini Kak Suma? Kesibukannya sekarang saya masih kuliah ya, mahasiswa semester 5 mau ke 6 ini. Dan tentunya di semester 6 ya, hampir di ujung ini mulai banyak-banyak tuh yang harus diselesaikan. Jadi mulai kesibukannya mulai muncul lah nanti di perkuliahan di semester 6 ini. Kira-kira Jurusan apa Kak Suma? Jurusan saya administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, baik. Kak Suma ini berarti sedang sibuk-sibuknya menuju akhir masa perkuliahan gitu ya. Betul. Nah, selain sebagai mahasiswa aktif, Kak Suma ini juga baru saja diamanahi sebagai Ketua Forum Genre Provinsi Jawa Timur yang juga sekaligus sebagai salah satu pengurus di Forum Genre Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Suma. Ini keren banget ya, salah satu remaja yang ini tentu harus banyak sekali remaja-remaja keren seperti Kak Suma ini. Nah Kak Suma mungkin boleh diceritakan sedikit terlebih dahulu sebelum kita banyak ngobrol tentang kesibukan Kak Suma yang lain. Kira-kira Kak Suma tadi kan memiliki banyak sekali aktivitas ya, selain sebagai mahasiswa, tetapi Kak Suma juga menyempatkan diri untuk bergabung dengan organisasi. Mungkin tidak hanya di genre ya, bisa saja mungkin Kak Suma aktif di berbagai organisasi yang lain. Apa sebetulnya yang membuat Kak Suma ini tertarik selain menjadi mahasiswa aktif, masih menyempatkan diri untuk menjadi remaja yang juga aktif di organisasi? Iya. Jadi kalau sebagai mahasiswa itu biasanya kan sibuknya itu ada dua hal. Yang pertama itu? Sibuk akademik. Ya. Yang kedua sibuk saya itu. Ya. Akademiknya. Kemudian yang kedua itu sibuk non akademik. Ya. Jadi biasanya mahasiswa itu kalau dalam kesibukan itu kamu pilih fokus akademik atau pilih fokus yang kegiatan nih gitu. Ya. Nah, tapi di situ prinsip saya kalau dalam kuliah jadi mahasiswa itu jangan sampai tidak sibuk. Jangan sampai tidak sibuk. Mumpung masih muda, Mas. Baik. Jadi mumpung masih muda jangan sampai tidak sibuk. Entah itu sibuk akademik maupun sibuk non akademik gitu. Baik. Nah, kalau saya membagi 50-50. Jadi 50% kadang saya sibuk di akademik, 50%-nya saya sibuk di non akademik. Jadi sehingga seimbang itu. Tapi itu semua bagi teman-teman pilihan sebetulnya. Ya. Apakah mau fokus di akademiknya saja, apakah di non akademik. Nanti pada akhirnya teman-teman sendiri yang akan menuai hasilnya gitu. Tapi kalau saya prinsipnya 50-50 di antara kedua itu, sehingga harapannya cita-cita yang saya miliki ke depan nanti bisa seimbang gitu. Pencapaian yang selama ini sudah saya proseskan secara akademik juga akan saya dapatkan. Yang saya proseskan dalam non akademik, saya mengikuti organisasi seperti genre dan juga organisasi lainnya, itu juga akan saya dapatkan. Kira-kira begitu. Oke. Tadi Kak Suma sempat menyinggung cita-cita. Nah, apa kira-kira cita-cita Kak Suma sendiri? Kalau boleh tahu kita nih. Ya, mungkin ini juga terjadi di banyak teman-teman lain ya. Ketika di usia 20-an, ketika di usia mahasiswa ditanya cita-cita, itu bingung dia menjawabnya. Iya. Apakah didasarkan sama apa nih? Kalau dulu kalau pas lagi masih SD, ditanya cita-cita, dia mudah itu ya, jadi presiden, jadi guru tinggi-tinggi itu. Jadi astronot, dan macam-macam dari dokter gitu. Mudah banget ngomong itu waktu kecil gitu. Tapi semakin kesini, semakin usia remaja, banyak kompleksitas yang pengalaman yang dia resapi gitu. Kemungkinan, ketidakmungkinan dia bisa mengetahui itu dari berbagai pengalamannya gitu, sehingga
untuk mengatakan apa cita-citanya dia harus berpikir banyak, berpikir berat gitu. Betul. Kalau mahasiswa di jurusan yang misalnya linear kayak misal kedokteran, pasti jurusannya kedokteran gitu. Ya. Tapi kalau mau mengatakan cita-cita saya berdasarkan jurusan saya administrasi publik yang bicara tentang membahas kebijakan publik, pelayanan publik, tentunya cita-cita saya adalah di lingkup publik tentunya. Karena dari awal saya diajari teori dan juga praktik di sektor publik, tentunya cita-cita saya adalah sekitaran itu, yaitu untuk memberikan pelayanan publik. Oke, gitu, baik. Kira-kira. Jadi apapun cita-cita Kak Suma yang mungkin itu sudah disampaikan dalam hati tadi sebetulnya secara spesifik ya. Kita doakan mudah-mudahan itu terbaik untuk Kak Suma, dan juga yang terpenting terus bisa memberikan inspirasi untuk remaja yang lain. Nah, Kak Suma tadi juga saya sempat sampaikan ke kawan-kawan semua bahwa Kak Suma ini juga bagian dari ketua forum genre yang juga dulu pernah menjadi sebagai duta genre Jawa Timur, juga juara 1 ya Kak Suma ya. Nah, sebetulnya apa sih duta genre itu? Secara sederhana menurut pandangan Kak Suma sendiri. Menurut saya ketika itu saya menjadi duta genre, ketika dikukuhkan menjadi duta genre, di situ saya merasa menjadi seorang remaja yang seakan-akan diberi sebuah tanggung jawab, sebuah bukan beban ya, tapi sebuah responsibility bagaimana dia mempertanggungjawabkan posisi itu gitu, untuk setidaknya untuk dirinya sendiri gitu, dan juga sebisa mungkin untuk orang-orang sekitarnya. Dan duta genre itu berbeda dengan duta-duta yang lainnya gitu. Kalau mungkin ketika ngomongin duta, mendengar kata duta seakan-akan itu yang beauty pageant, kemudian yang tampil mewah, yang gitu, ganteng cantik saya, gitu. Ya. Tapi saya pikir duta genre intinya bukan itu gitu. Duta genre intinya adalah peran dia di tengah masyarakat, peran dia yang bisa diberikan kepada sesama remajanya gitu. Jadi kalau bahasa saya, duta genre itu adalah langkah awal untuk remaja itu dibentuk menjadi penempa remaja, penempa generasi gitu. Kan seakan-akan selama ini remaja atau anak-anak itu menjadi objek yang diajari, menjadi objek yang ditempa gitu. Tapi melalui duta genre ini menjadi gagasan baru nih. Mereka memberikan kesempatan remaja itu untuk sama-sama menempa remaja lainnya. Jadi perannya adalah untuk remaja, bukan menggurui tapi membersamai remaja. Baik. Ini menarik sekali ya. Jadi beberapa kali tadi Kak Suma bilang ini wadah remaja untuk berperan di masyarakat ya. Berarti termasuk Kak Suma sendiri kan sudah beberapa tahun ini berperan langsung di masyarakat tentunya ya. Nah, kira-kira selama melakukan aktivitas itu, entah itu di lingkungan masyarakat atau di lingkungan yang lain, ada nggak suatu kejadian yang istilahnya menarik Kak Suma untuk terus mendalami organisasi ini? Iya, tentunya kalau kejadian yang spesifik saya kira general semuanya, dan saya bisa menilai fenomena-fenomena yang terjadi di tengah remaja, di tengah biasanya kalau ke sekolah ya di tengah siswa, di kalangan pelajar gitu, bahkan terjadi sama diri saya sendiri gitu. Itu sangat banyak sekali kompleksitas masalah yang terjadi pada individu maupun kelompok, yang di situ kita tidak bisa menilai apakah itu adalah suatu hal buruk, apakah suatu hal negatif, apa yang melatar belakanginya kita nggak bisa menilai gitu. Tapi di situ kita bisa memantik, mengarahkan untuk bagaimana kita bisa melihat ke depannya itu harusnya seperti apa gitu. Sehingga ketika saya banyak menemui kelompok-kelompok remaja, teman-teman siswa di daerah-daerah, di kabupaten kota di Jawa Timur itu, kadang seperti itu. Fenomena baik itu saya lihat sendiri maupun saya dengar, ketika saya simpulkan setiap masalahnya itu berbeda-beda, dan kita nggak bisa menyimpulkan adalah masalah baik itu bagi kita, apakah bagi dirinya gitu. Tapi yang penting di situ kita mengajak sama remaja untuk terus bangkit, terus membangun diri dan juga membangun sesama. Wah, luar biasa sekali ya, berarti aktivitas Kak Suma juga di luar yang kita kira mungkin ya kawan-kawan. Nah, kalau kita mungkin Kak Suma coba memetakan kira-kira dengan keberadaan Kak Suma dan teman-teman genre yang lain ini, apakah sebetulnya ini yang dibutuhkan oleh remaja?
Iya, sebetulnya kalau misal introspeksi diri, melihat diri dalam artian genre gitu, yang komunitas kita, kelompok kita gitu. Kita melihat ke dalam diri kita, apakah sebetulnya kita itu dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Kalau misal kita mengatakan apakah kita diinginkan, mungkin tidak gitu. Kehadirannya mungkin tidak diinginkan. Atau peran-peran kita mungkin tidak diinginkan oleh mereka. Karena kalau secara substantif, secara objektifnya kita itu nggak asik gitu. Bahasan kita atau ketika kita terjun ke sana itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Artinya bukan sesuatu yang diinginkan. Tapi kalau membicarakan yang dibutuhkan, kita menilai ini yang dibutuhkan gitu. Kadang-kadang kita kan sesuatu yang tidak kita inginkan itu kita butuhkan. Betul. Nah, karena itulah peran kita itu sebetulnya dibutuhkan oleh kita sendiri, remaja, dan juga oleh teman-teman remaja di luar sana. Ketika kita mencoba menyampaikan kepada teman-teman remaja tentang kesehatan diri, tentang kesehatan mental, kesehatan gizi, sebetulnya itu mereka nggak tertarik itu. Mereka yang mereka inginkan bukan edukasi kesehatan, yang mereka inginkan misalnya ada makanan enak di depannya, ada makanan murah yang bisa dibeli gitu. Itu yang mereka inginkan gitu. Tapi kadang-kadang yang mereka inginkan itu justru malah merusak ke depannya. Nah, di situ kita hadir untuk memberikan bukan yang mereka inginkan, tapi yang mereka butuhkan. Untuk mengedukasi mereka bagaimana memilah dan memilih asupan makanan yang harus kita konsumsi, kemudian terkait kesehatan lainnya, kesehatan reproduksi, dan juga memahami tentang bahaya-bahaya ke depan seperti stunting misalnya. Kan sekarang kita nggak sadar kalau bisa jadi gara-gara di generasi kita ini, generasi remaja itu bisa memperburuk generasi ke depan kalau kita nggak disiapkan hari ini gitu. Mereka nggak menginginkan memahami itu, tapi kita memahami itu dan kita menganggap mereka membutuhkan dan kita hadir untuk itu, dan harapannya supaya generasi hari ini itu tidak melahirkan generasi-generasi yang yang tidak unggul di masa depan, justru harus lebih unggul dari generasi yang saat ini. Dan karena itulah persiapannya harus mulai usia dini, usia remaja ini. Apa pernah Kak Suma sama teman-teman gitu ya, kan tadi Kak Suma menyimpulkan bahwa sebetulnya mereka tuh kalau kehadiran kita nggak suka amat gitu ya. Nah, apa pernah ada kejadian ketika Kak Suma sosialisasi gitu ya, atau sedang berkegiatan di satu tempat, ada respon yang tidak baik dari mereka sehingga akhirnya Kak Suma menyimpulkan sebetulnya kehadiran kita tuh nggak diharapkan? Ada nggak kira-kira? Sebetulnya yang tidak diharapkan loh, secara objektifnya nggak diharapkan. Tapi dengan kita mengelola bagaimana cara kita menyampaikan, itu mungkin saja bisa diterima gitu. Misalnya, kalau kita hanya sekedar bicara kepada teman-teman remaja, sosialisasi, bicara di depan mereka mendengarkan, mereka nggak menginginkan itu. Gitu. Tapi ketika kita ajak mereka untuk memahami sesuatu dengan cara bermain, dengan cara berkomunikasi yang secara interaktif, melihat video misalnya, itu mereka bisa menerima gitu. Artinya tantangan kita adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan itu dengan cara-cara yang kekinian, yang bisa mereka terima, meskipun sesuatu yang tidak mereka inginkan, itu mereka melihatnya bisa tertarik dengan apa yang kita sajikan gitu. Jadi metodenya yang kita kita kreativitaskan gitu. Tapi kalau secara pribadi, waktu Kak Suma memberikan penyuluhan, sosialisasi gitu, ada nggak yang menyeletuk komentar yang nggak menyenangkan? Ya, saya kira di mana-mana itu ada. Aku nggak butuh misalnya. Ada nggak yang begitu? Ada saja ya. Se-ekstrim itu misalnya. Ya, tetap ada meskipun tidak terlalu sefrontal itu, tapi dari gelagatnya, dari sikapnya itu kelihatan kalau sebetulnya kehadiran kita itu tidak terlalu diinginkan di sini gitu. Pasti di mana-mana ada yang seperti itu. Bahkan kuliah pun, mahasiswa pun juga, orang yang duduk di bagian pojok biasanya tidak menginginkan itu ada dosen. Itu saya duduk paling pojok zaman kuliah. Menyindir saya. Nah, menarik sekali ya. Jadi Kak Suma ini kan juga duta genre ya. Setahu kita semua kan tentu duta genre itu diberikan atribut, salah satu atributnya kan selempang ya. Nah, sering juga kita kan melihat teman-teman duta genre itu kalau sedang berkegiatan, melakukan penyuluhan ke sekolah atau kemana itu kan menggunakan atribut selempang. Nah, ini jujur-jujuran aja kita. Kak Suma kan pernah dong pakai selempang itu ya. Nyaman nggak kira-kira Kak Suma itu ketika bertemu dengan remaja berkegiatan itu diharuskan pakai selempang? Secara pribadi Kak Suma. Kalau pribadi saya sejujurnya ini,
Ketika dulu saya jadi duta genre, kemudian ketika melakukan kegiatan bersama teman-teman remaja, saya harus pakai sepatu pantofel, celana hitam, pakai batik berselempang. Saya merasa itu bukan tempatnya gitu. Seharusnya kalau misal teman-teman remaja pakaiannya santai, yang nyaman, harusnya saya juga memakai seperti itu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada audiens, kita harus menjadi satu dengan audiensnya gitu. Dan saya kira dengan pakaian yang pakai selempang, kemudian pakai batik sangat rapi, sangat kelihatan seakan-akan acara yang sangat formal, kayak upacara bendera, upacara di istana gitu aja lah. Saya pikir bukan seperti itu, dan saya mendorong penggunaan atribut selempang itu bisa lebih disesuaikan lagi ketika misal bertemu dengan teman-teman remaja, itu kita bisa menyatu dengan mereka. Mungkin kita bisa berinovasi dengan pakaian yang kita pakai itu mencerminkan edukasi melalui genre gitu. Dan sebetulnya ini sudah dalam kepengurusan baru genre Jatim, kita mulai mendesain itu, Mas Haidar. Jadi kemeja yang kita desain untuk menggambarkan aktivitas remaja yang mencerminkan edukasi dari genre itu, kita masukkan ke pakaian kita. Kita jadi mulai secara visual kita mulai mendesain seperti itu. Jadi tidak lagi sesuatu yang selempang seperti Putri Indonesia yang di panggung mewah bersama pejabat-pejabat, bersama orang-orang dengan formalitas tinggi, tidak, tapi dengan cara-cara yang lebih cheerful, yang lebih chill, santai, yang menyatu dengan audiens, dengan remaja. Itu kan kalau pandangan dari Kak Suma secara orang yang melakukan atau yang menggunakan selempang ya. Tapi kan kenyataannya dengan para remaja, para duta genre ini menggunakan selempang itu tadi, itu kan bertujuan agar memberikan motivasi kepada si remaja, si audiens lah ya, orang yang kita datangi gitu. Nah, menurut pandangan Kak Suma sendiri, kira-kira remaja itu sendiri lebih suka dengan remaja itu ya udah datang pakai sesuai baju yang sama gitu, identitas sama, atau dengan adanya remaja yang berselempang itu tadi, itu justru akan memberikan motivasi mereka agar aku paling tidak bisa jadi duta genre juga nih, karena keren juga nih Kak Suma pakai selempang. Gimana kalau menurut Kak Suma? Menurut saya gini, kalau sebuah atribut selempang dijadikan motivasi untuk bisa juara sebagai duta, itu tepat ketika misalnya penyerahan juara oleh pejabat kepada duta genre yang juara misalnya, itu bisa bermotivasi untuk acara-acara seperti itu. Tapi ketika kita bertemu dengan remaja sebetulnya, dan ini sering saya temui dan juga saya mendengar langsung dari mereka, yang bisa menjadikan motivasi bagi mereka adalah ketika kita bicara dengan mereka, ketika kita menyampaikan topik, menyampaikan materi dengan cara kita masing-masing, dengan cara kita sendiri, berusaha memahamkan mereka tertarik dengan cara kita, mereka tertarik dengan bagaimana kita menyampaikan, itulah yang memotivasi mereka. Jadi bagaimana posisi kita untuk bisa memerankan sebagai fasilitator, sebagai narasumber misalnya, itulah yang sebetulnya bagaimana cara kita memotivasi, bukan dengan atribut, bukan dengan benda mati, tapi dengan diri kita sendiri, cara-cara kita sendiri. Kalau misalnya selempang, atribut selempang itu kan seakan-akan siapapun yang pakai berarti bisa termotivasi, bukan begitu. Tapi kita menciptakan keunikan masing-masing, kita menciptakan kreativitas kita sendiri, bagaimana cara kita bisa memotivasi orang lain. Justru itu menjadi menarik bagi diri duta genre sendiri yang sedang melakukan sosialisasi atau edukasi itu dengan cara yang sendiri, maupun bagi audiensnya gitu. Sehingga mereka mempunyai inspirasi nih, ternyata cara public speaking yang baik seperti ini, ternyata gaya bicara itu seperti ini, ternyata cara berdirinya seperti ini. Jadi justru seperti itu yang membuat motivasi bagi mereka gitu. Baik. Jadi dan juga yang saya pahami ya, jadi duta genre itu kan salah satu tugas fungsinya kan untuk membantu menyebarluaskan program-program substansi genre yang itu juga dinaungi oleh pemerintah gitu kan. Ada pesan-pesan yang diharapkan dengan peran duta genre ini lebih mudah tersampaikan. Nah, kalau menurut Kak Suma, seberapa efektif sebetulnya peran duta genre ini dalam proses penyebarluasan substansi tersebut? Jika kita melihat efektif atau tidaknya, itu tergantung caranya gitu.
ketika duta genrenya itu kita desain, kita latih, kita bentuk untuk bisa menyampaikan secara efektif, maka program yang disampaikan, gerakan-gerakan yang disampaikan, substansi yang disampaikan itu juga akan tersampaikan kepada remaja. Misalnya ketika sekarang menggunakan media sosial, menggunakan kreativitas di medsos, di media digital, itu lebih efektif. Beda lagi kalau misal di beberapa tahun lalu, 5-6 tahun yang lalu belum begitu eksis media sosial, maka cara yang paling efektif adalah secara langsung, ketemu langsung gitu. Tapi sekarang ada media sosial. Kemudian juga ketika BKKBN dan juga Genre Indonesia membuat modul-modul untuk mengedukasi. Nah, itu sebetulnya adalah cara untuk mengefektifkan penerimaannya ketika melakukan sosialisasi langsung. Tapi ketika menyampaikan dalam bentuk media lain, entah itu dalam konten infografis di media sosial maupun video edukasi di media sosial, itu kembali kepada masing-masing penyampai. Makanya duta genre sekarang kan setiap karantina atau setiap pembekalan itu diajari bagaimana menjadi konten kreator sebetulnya. Dan itu penting menurut Kak Suma. Itu sangat penting di zaman sekarang gitu. Jadi efektivitas itu adalah tergantung kita memahami zaman juga gitu. Jadi ketika kita melihat konten di media sosial, kita punya HP, kita punya medsos, yang namanya produktif itu kita bukan hanya menggunakannya saja gitu. Kita bukan hanya mengkonsumsi kontennya saja gitu. Tapi kita juga membuat kontennya, menyebarkan kepada followers kita gitu. Meskipun kita nggak tahu siapa yang akan nonton ini, tapi kita punya followers di situ dan kita bisa efektif untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan tentang genre melalui media sosial, melalui media digital itu. Tapi kan banyak juga Kak Suma, teman-teman kita itu ya netizen ya ini ya. Ketika teman-teman genre itu gencar di sosmed memberitakan tentang kegiatan di genrenya, mungkin itu banyak ada aja netizen tuh yang menjadi sok-sokan kamu. Nah, kan antar remaja itu bagaimana mengantisipasi kayak gitu tuh. Netizen yang seperti itu tuh. Gitu. Jadi saya pikir kalau duta genre itu ketika dia mau terjun ke dalam media sosial, ke dalam dunia digital, ke dalam aktivitas netizen gitu, maka mereka harus mampu bermental konten kreator gitu. Kalau kita lihat, kita dengar dulu kisah-kisah YouTuber, konten kreator, kan ketika awal-awal dia membangun channelnya misalnya banyak hujatan gitu. Tapi mereka terus berkarya, mereka terus memberikan konten-kontennya kepada subscribernya gitu. Nah, kita juga harus belajar bermental seperti itu. Jadi selain kita belajar skillnya untuk konten di media sosial, kita juga harus menyiapkan mentalnya gitu. Bagaimana kita menghadapi komentar netizen? Apakah ini kita tanggapi dengan cara dibales atau dibiarkan saja atau komentarnya dihapus? Itu kembali ke masing-masing dirinya ketika nanti bagaimana cara dia penyesuaian ketika menghadapi netizen yang ada di media sosial. Saya kira itu sesuatu yang wajar ketika ada sesama remaja di media sosial juga memberikan komentar-komentar baik positif maupun negatif gitu. Tapi intinya tujuan kita fokus kepada tujuan kita misalnya untuk menyampaikan edukasi tentang genre, yaitu dengan cara-cara kita, dan kita harus fokus saja. Kalau misalnya yang dikomentari adalah dari secara teknis bentuk videonya atau cara penyampaiannya, maka kita juga harus introspeksi. Apa saja yang bisa kita tingkatkan misalnya dengan menambah media seperti apa, kreativitas seperti apa yang mungkin bisa lebih baik konten kita bisa diterima oleh followers kita misalnya begitu. Luar biasa nih. Saya ingin ngobrolin soal remajanya. Ya, kalau tadi kan peran Kak Sumanya. Kalau menurut Kak Suma sendiri sekarang ini kan remaja kita kan semakin kompleks ya permasalahannya ya. Bahkan yang kalau kita simpulkan remaja kita hari ini kok kayaknya semakin bangga atas perilaku negatifnya. Contohnya kalau saya berani bilang di sosmed contohnya ya. Kan semakin merasa bahwa ketika melakukan perilaku berisiko itu ada suatu kebanggaan sehingga perlu untuk diposting di media sosial seperti kaitannya dengan medsos gitu. Nah, kalau dari Kak Suma sendiri gimana melihat potret remaja kita hari ini Kak Suma? Ya. Jadi ada dua sisi yang berkebalikan gitu ketika kita melihat sosial media. Pasti di situ semua model ada gitu. Kalau kita mau cari yang positif, di situ kita temukan. Kalau kita mau cari yang negatif, di situ kita juga temukan sebetulnya. Ketika kita memotret dari sisi yang positif, maka juga
kita akan optimis sebetulnya pada generasi remaja di Indonesia ini. Banyak stok remaja-remaja yang bisa diandalkan untuk masa depan. Ketika kita melihat dari sisi negatif di media sosial, kita juga miris gitu. Banyak remaja-remaja ternyata yang jauh dari yang kita harapkan gitu. Justru malah beresiko untuk kedepannya gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi itu, tentunya kita harus terus mengupayakan, kita harus terus melakukan tindakan preventif sebagaimana mungkin supaya tidak terjadi hal-hal negatif yang berdampak pada diri lainnya. Misalnya kejadian negatif itu sudah terjadi pada remaja, sudah terjadi pada diri seseorang misalnya. Tapi bagaimana kita untuk men-stop kejadian negatif itu? Apakah kita akan membiarkannya sehingga terjerumus ke dalam posisi yang buruk atau negatif yang lebih jauh, atau kita stop di situ? Setidaknya kita men-stop dulu di situ untuk sebisa mungkin kita berpotensi memberikan semampu kita pemahaman yang mungkin bisa membuat remaja-remaja yang awalnya negatif itu bisa setidaknya berubah seperti yang kita harapkan. Tapi kan menyadarkan remaja atau jangankan menyadarkan ya, kita ngomong kayak gini kan kadang ditolak oleh remaja. Betul, ya. Sulit dibilangin kan. Salah satu karakter remaja kan katanya kan memang dia sulit dibilangin gitu kan. Nah, termasuk contoh kita ambillah salah satu contoh kan sekarang marak sekali ya. Mungkin ini juga fenomena yang sudah lama seperti remaja yang melakukan hubungan pacaran yang berisiko sehingga akhirnya ambil di luar nikah dan seterusnya. Nah, sekarang apalagi remaja kita yang berpacaran tidak hanya usia-usia 20-an, anak SD aja sekarang udah panggilannya ayah bunda loh Kak Suma ya. Kak Suma dulu awal pacaran usia berapa kalau boleh tahu? Dulu seingat saya, ini seingatnya, seingatnya pacaran tuh ada dua. Waktu cinta monyet itu waktu SD kelas 6 saya udah cinta monyet itu. Itu seingatnya ya. Bisa jadi nggak ingat TK itu. Terus itu SD ya. Kalau sekarang kan berarti panggilannya ayah bunda juga dulu, jangan-jangan. Enggak sealai itu dulu. Berarti udah Kak Suma panggil ayah bunda itu alay. Maaf ini, tapi menurut saya tanya ke pacarnya Kak Suma panggilan sayangnya apa kira-kira ya. Oke, nah menyikapi fenomena itu kan sebetulnya fenomena yang sangat dekat ya Kak Suma ya. Serba dilema sebetulnya. Kadang ada orang tua yang ingin melarang anaknya untuk melakukan hubungan pacaran, tapi ternyata di belakang lebih parah dari yang dikira. Nah, bagaimana menurut Kak Suma sebagai remaja nih, sesama remaja nih melihat fenomena ini? Saya berpandangan bahwa yang namanya cinta itu pasti kan setiap orang akan mengalami itu, tapi bagaimana menyikapi perilaku yang mungkin terjadi gitu. Kalau misalnya sekarang banyak anak SD sudah pacaran kemudian beresiko melakukan tindakan yang berpotensi risiko tinggi gitu, maka cara yang harus kita lakukan juga harus menyesuaikan gitu. Mungkin kalau dulu di zaman generasi yang sebelum kita, mungkin zamannya orang tua kita, itu mudah untuk dinasehatin tidak pacaran, menjauhi pacaran gitu. Karena waktu itu pengaruhnya masih sedikit, pengaruh media sosial, pengaruh globalisasi gitu. Tapi kalau sekarang ini kan anak SD udah punya HP masing-masing, ya kan? Sudah punya akun medsos sendiri-sendiri gitu. 5 lagi. Ada second account, third account. Itu. Jadi saya kira cara yang pertama mungkin kalau dari kita ngomong kebijakan seperti yang dilakukan beberapa negara maju lainnya, misalnya Australia itu membatasi penggunaan media sosial. Itu yang pertama. Itu berdasarkan umur ya? Iya, berdasarkan umur. Nah, itu dari tindakan preventifnya gitu. Kemudian ketika mengantisipasi suatu masalah yang dikhawatirkan, misalnya seks bebas gitu. Kemarin misalnya ramai-ramai dari Perpres yang mengizinkan atau yang ditafsirkan untuk menyediakan alat kontrasepsi untuk anak SD atau anak sekolah misalnya. Nah, saya kira ketika kita melihat itu dari dua sisi itu banyak kemungkinan. Misalnya di satu sisi orang mengatakan seakan-akan boleh untuk seks bebas gitu kan. Tapi kadang kita harus mengerti bahwa ketika kita tidak memberikan edukasi seks
sex education, tentang pemahaman reproduksi sejak dini, kita harus siap menghadapi masalah yang akan datang. Misalnya kita harus siap menghadapi kalau anak-anak pelajar siswa itu berpotensi melakukan free sex. Nah, salah satu yang bisa ditanggulangi adalah yaitu bagaimana supaya tidak terjadi resiko-resiko yang lebih jauh, misalnya tidak terjadi tertular HIV/AIDS atau tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Mungkin dengan menyediakan opsi alat kontrasepsi itu bisa menjadi salah satu solusi jika kita melihatnya dari masalah yang lebih jauh gitu. Tapi ketika kita melihat secara konservatif ya tetap saja di negara kita itu sesuatu yang tidak bernorma. Itu adalah norma negatif itu. Betul. Tapi kalau kita melihat dari realitasnya gitu, bisa jadi itu menjadi opsi. Atau cara yang paling harus diambil adalah yaitu dengan memberikan edukasi seks atau sex education kepada anak-anak sejak dini, sejak di keluarga. Nah, kira-kira itu. Tapi banyak juga orang tua yang menganggap itu adalah bagian dari hal yang tabu gitu. Nah, nanti anak-anak juga akan tahu sendiri tanpa kita edukasi, nanti anak-anak kan tahu sendiri. Ya, itu gitu jadinya. Kan. Ketika dia masih usia pelajar, dia tahu sendiri dan melakukan itu. Gitu. Dan sekarang fenomenanya anak gendong anak juga. Ya, dari perilaku berisiko tadi itu. Nah, jadi kalau Kak Suma sendiri nanti ya kita berandai-andai nanti Kak Suma kan pasti jadi orang tua juga ya. Nah, menurut Kak Suma kalau nanti Kak Suma jadi orang tua dan punya anak, apa yang akan dipesankan ke anaknya? Kamu boleh pacaran atau kamu gak usah pacaran atau gimana tuh? Mungkin kalau ketika saya nanti jadi orang tua, saya akan menjadi sahabat anak saya. Gitu. Jadi saya juga mau jadi anakmu tuh. Ya, jadi kira-kira saya ingin menyampaikan kepada anak saya yang belum saya dapatkan ketika saya masih anak-anak dan sudah saya pahami. Hai kid. Nah, hai kids. Gitu. Ini ayahmu. Ya. Jadi saya ingin memberikan pemahaman yang seharusnya saya berikan kepada anak-anak yang ketika saya anak-anak saya nggak mendapatkan itu, tapi baru saya memahami, oh ternyata anak-anak harus dapat ini, itu akan saya sampaikan. Jadi sebisa mungkin saya akan enjoy menghadapi anak-anak saya nantinya, bagaimana sikap mereka, respon mereka. Karena itulah mulai sekarang saya belajar banyak tentang apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan dasar, tentang reproduksi, tentang kesehatan diri, supaya nanti ketika kita menjadi orang tua kita nggak bingung ketika anak-anak tanya ke kita gitu, supaya kita bisa menjelaskan dengan benar, dengan lurus, sehingga pemahaman dia mengenai dirinya sendiri setidaknya itu bisa benar dan tidak terjadi hal-hal yang menyimpang ke depannya gitu. Kak Suma ingin menikah di usia berapa? Nah, masih. Sekarang usianya berapa Kak Suma? Sekarang usianya baru 21. Oh, 21 tahun. Saya juga 21 tahun. Gitu. Sama berarti. 21 tahun setengah saya. Setengah ngapusi. Mau menikah di usia berapa Kak Suma? Rencananya kan kita kan berencana ya. Nah, rencananya Kak Suma menikah di usia? Rencananya saya tidak melihat dari usia, tapi saya melihat dari kesiapan diri saya. Sama kesiapan pasangan. Pasangan tentunya. Ketersediaan stok ya. Tapi kan punya batas minimal dong. Minimalnya di usia berapa? Tentu kalau saya tidak akan menikah di usia 19 tahun sesuai undang-undang dan saya sudah saya nggak melanggar itu gitu. Dan juga dari rekomendasi BKBN minimal 25 tahun ya untuk pria. Nah, sebisa mungkin itu akan saya upayakan untuk bisa di usia, dan saya akan menyibukkan mungkin diri saya dengan aktivitas lainnya, misalnya melanjutkan pendidikan, dengan berkarir, dengan mengembangkan karir saya dan seterusnya. Gitu. Oke, baik. Ini mudah-mudahan tadi ya. Ini jawaban Kak Suma tuh aman banget ya. Mau nikah di usia berapa? Bukan soal usia, soal kesiapan. Nah, itu kan tadi yang saya sampaikan salah satu fenomena remaja ya. Kalau yang menurut Kak Suma, berdasarkan pengamatan Kak Suma sendiri, kira-kira apa yang urgent nih, yang harusnya kita selamatkan dari remaja kita saat ini Kak Suma? Dalam 2-3 tahun ini ke belakang ini, kira-kira topik tentang kesehatan mental itu sangat urgent sekali untuk kita tangani gitu. Terutama misalnya di Jawa Timur kemarin, di beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, sangat banyak kita melihat berita mahasiswa bunuh diri, anak-anak bunuh diri, kemudian kasus bullying gitu. Bahkan barusan kemarin itu Mas Edar yang berita dari mahasiswa Universitas Jember yang dia terjun loncat dari lantai 8 adalah teman saya.
Oh iya. Saya juga satu kabupaten. Satu kabupaten, satu sekolah, satu angkatan. Saya baru tahu itu ketika berita itu viral dan saya melihat di status di guru-guru saya di sekolah. Oh ternyata kok satu angkatan sama saya, karena beda jurusan gitu. Saya IPA, dia IPS. So, saya tanya ke teman saya yang IPS, ternyata betul itu adalah teman angkatan kita gitu. Dan saya lihat kembali di buku album saya, oh ya betul ini adalah teman saya. Dan ketika itu saya sangat terpukul gitu. Ini teman saya ketika di sekolah saya itu saya sudah jadi duta genre, dan ketika di pidato perpisahan saya menyampaikan tentang bahaya kesehatan mental, tentang fokus mengenai masa depan gitu. Tapi ternyata tidak mempan apa yang saya omongkan, atau kita tidak tahu apa yang melatar belakangi, tapi setidaknya ini menjadi masalah gitu yang perlu kita tangani. Karena itu ketika ada misalnya komunitas atau wadah PIKR, pusat informasi dan konseling di sekolah-sekolah, saya kira ini harus digencarkan, setidaknya menjadi ekstrakurikuler yang harus ada di setiap sekolah. Tapi sebetulnya orang-orang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya ya, entah itu dengan lompat dan sebagainya, itu rata-rata kalau kita lihat kan bukan orang yang tidak tahu sebetulnya, Kak Suma. Jadi sebetulnya bisa jadi teman Kak Suma tadi juga tahu tentang bahaya, bagaimana mengantisipasi kesehatan mental dan seterusnya. Nah, tapi kenapa menurut Kak Suma kok masih ada aja remaja yang akhirnya memilih untuk mengakhiri permasalahannya dengan bunuh diri? Menurut saya mereka tidak terlatih untuk bercerita. Oke, berarti perlu ya remaja. Saya kira penting untuk bercerita. Kalaupun kita tidak dekat dengan yang seharusnya kita dekat, misalnya bercerita kepada orang tua gitu, setidaknya kita mempunyai teman, memilih teman yang dia bisa menjadi pendengar kita gitu. Karena kalau kita punya masalah dan kita nggak bercerita, kita pendam sendiri, seakan-akan itu seperti balon. Ketika balon kita tiup udaranya, kita tambah lagi dan tidak dikeluarkan, itu akan meledak gitu. Betul. Tapi kalau kita bisa bercerita meskipun masalahnya tidak bisa terselesaikan, seakan-akan beban itu setidaknya bisa kita bagi kepada teman kita. Yang nasibnya itu kita bisa nambah satu orang lagi setidaknya yang senasib sama seperti kita, yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Saya pikir itu pentingnya bercerita. Dan saya lihat, saya dengar dari keterangan banyak teman-teman saya, memang teman saya itu suka murung, suka murung, dan ketika di teman dekatnya dia nggak pernah cerita sesuatu tentang dirinya. Jadi itu menurut saya pentingnya untuk mencari teman bercerita. Berarti saya nggak salah ya, saya sering juga cerita sama teman saya, tapi gantian teman saya yang stres kan semua. Berarti berhasil itu transfer energinya. Tujuannya tuh. Jadi tujuannya bercerita tuh biar kita bagi-bagi masalah. Oke, baik. Jadi ya betul-betul ya. Saya juga kadang merasa sih kalau saya punya masalah dipendam itu juga kadang ya gak enak sendiri ya. Ketika diceritakan ya kan ada yang, tapi kadang kalau saya cerita ke teman saya juga dia bilangnya malah adu nasib tuh gimana tuh. Jadi saya nambah stres juga. Oke. Nah, lalu apa sebetulnya yang harus diantisipasi nih oleh remaja kita terkait menjaga kesehatan mental? Tapi sebelum ke situ, kira-kira apa sebetulnya yang melatar belakangnya atau penyebabnya kok remaja ini jadi rentan galau lah, rentan stres mungkin ya, apa menurut Kak Suma? Menurut saya ini adalah berkaitan dengan kesadaran kita gitu. Mungkin saja fenomena itu sebetulnya sudah ada sejak dari dulu gitu. Tapi mungkin kita baru menyadari kalau ternyata masalahnya itu adalah kesehatan mental gitu. Jangan-jangan di masa sebelumnya, di masa lalu itu kesehatan mental tidak menjadi satu isu yang diperhatikan karena ada fokus lain gitu. Tapi karena sekarang banyak kasus, kemudian barulah karena ada media sosial juga kita bisa melihat bahwa kasus yang ada di daerah jauh sana kita bisa tahu gitu. Barulah sadar bahwa pentingnya untuk mendalami tentang masalah ini gitu. Karena banyak sekali tuh. Kadang ada yang karena putus cinta, bunuh diri. Terakhir di Jawa Timur juga ada kan, yang bunuh diri itu karena putus cinta. Saya kira itu ketika masalahnya putus cinta, dia tidak berhasil menjadikan pacarnya sebagai teman bercerita. Nah, jadi harus hati-hati juga kalau waktu pacaran itu. Berarti kriteria Kak Suma yang mau dengerin aja Kak Suma bercerita. Bukan hanya dengerin, tapi berkomunikasi. Berkomunikasi dua arah ya. Betul. Baik. Ya. Baik, kemudian jadi itu buat teman-teman remaja juga harus bisa. Ini salah satu tips dari Kak Suma itu ya, memilih pasangan itu yang juga bisa diajak berbicara, berkomunikasi ya.
Oke, baik Kak Suma nih, kita banyak banget ngobrol dari aktivitas Kak Suma dan juga seterusnya. Nah, memang kalau kita bicara soal remaja itu nggak pernah ada habisnya Kak Suma ya. Iya, betul. Jadi selalu ada aja topik bahasan yang menarik dari remaja karena yaitu makhluk yang paling unik gitu ya. Kak Suma kalau diberikan kesempatan misalkan ya, Kak Suma memilih untuk berada di usia remaja ini dengan waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, atau ingin segera beranjak keluar dari masa remaja? Saya ingin jadi anak-anak deh. Mau jadi anak-anak karena itu yang paling kita nggak mikir masalah beban apapun. Tapi kalau pilihannya pilihannya mau dua jadi tuh, remaja seterusnya atau segera beranjak dewasa keluar dari masa remaja. Kalau saya ingin terus menjadi remaja meskipun sudah dewasa gitu. Karena ketika kita merasa bermental dan juga mindset remaja gitu, kita ingin mengeksplor banyak hal, kita ingin mengetahui banyak hal gitu. Kita bisa mempelajari sesuatu yang mungkin ketika kita bermindset dewasa kita nggak pikirkan itu. Mungkin ketika mindset kita dewasa kita cari uang, menafkahi keluarga. Tapi ketika kita punya mental muda, mental remaja, sembari untuk kewajiban bekerja, kemudian menafkahi keluarga, tapi kita juga belajar dari banyak hal. Kita mengeksplor banyak hal mungkin di sekitar kita atau dari manapun sekarang bisa kita lakukan itu. Oke, jadi gak apa-apa umur tetap dewasa. Itu nggak bisa di stop umur. Jadi harus berlanjut. Kita kan berandai-andai nih. Tapi mindsetnya yang bisa terus jadi seorang remaja. Oke, sekali lagi tepuk tangan juga buat Kak Suma. Menarik sekali pembahasan kita. Mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan juga akan ada momen untuk kita terus membahas soal remaja. Karena ya seperti yang kita bahas dari awal ya, bahwa remaja ini kan adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Termasuk Kak Suma nih adalah calon-calon pemimpin bangsa kita ya. Terakhir Kak Suma, sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, pesan untuk remaja-remaja di luar sana. Oke. Pesan saya untuk teman-teman remaja, dan ini saya dapat pesan ini juga dari orang lain yang memotivasi saya juga gitu. Tentunya ini berkaitan dengan mental kita gitu. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, ketika kita tidak bisa melakukan hal yang besar, bukan berarti kita nggak berguna gitu. Tapi dengan kita bertahan pada posisi kita yang saat ini, itu kita sudah luar biasa gitu. Artinya kita masih bisa menghargai diri kita. Dan saya pikir ini penting untuk menjadi mindset remaja, penting untuk ditanamkan dalam diri remaja bahwa jangan melihat hal-hal di luar sana yang membuat dirimu itu seakan-akan menjadi hal kecil gitu. Kita adalah diri kita yang besar versi kita masing-masing. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri-sendiri sehingga kita fokus kepada diri kita dan bisa mencapai apa-apa yang kita inginkan, bukan orang lain inginkan atau bukan yang digambarkan oleh orang lain, tapi diri kita sendiri. Kira-kira itu. Oke, luar biasa. Saya juga termotivasi ini ya. Jadi saya seperti umur 17 tahun lagi semangatnya ya. 3 kata untuk remaja Kak Suma. 1. Semangat. 2. Malas. 3. Setelah semangat jadi malas. Stres. Semangat. Malas. Stres. Terima kasih Kak Suma kesediaannya untuk berbicara dengan saya. Tayangan ini juga akan tayang di tayangan YouTube BKKBN. Nah, sebagai podcast ngobrol kita, kira-kira judul apa yang menarik menurut Kak Suma? Ini kita minta saran dari Kak Suma nih. Judul tayangan ini nantinya. Tapi kita kasih judul apa? Sepertinya saya usulkan tentang kita sama dengan remaja gitu. Tentang kita sama dengan remaja. Kita bikin judulnya seperti itu dan terima kasih Kak Suma, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sehat semua, sehat Kak Suma. Terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses selalu. Terima kasih sobat. Kita kembali lagi di podcast Rasa di berikutnya.